Ya. Nah, kewajiban mengangkut sekarang, pengangkut atau shipping agency atau NVOCC ya. Kalau misalnya Anda sebagai forwarder tapi tidak punya sarana pengangkut. Barang impor wajib dibongkar di kawasan pabean. Jadi kalau misalnya tidak dibongkar di kawasan pabean gimana? Ya berarti ada pasal dari Undang-Undang Kepabeanan yang Anda langgar. Gitu. Maka Anda akan dikenakan sanksi. Gitu. Sanksinya ini maksudnya udah pidana nih kalau bongkar di luar kawasan pabean. Selain kena denda juga Anda bisa kena pidana penjara. Gitu. Nah, boleh nggak misalnya saya melakukan pembongkaran tapi di luar kawasan pabean? Karena misalnya kawasan pabeannya mungkin di situ belum ada. Atau mungkin ada tapi misalnya jumlah tempatnya tidak memadai. Misalnya kadenya kecil, Pak. Terus kedalamannya cuma 2 meter, kapal saya misalnya harus 15 meter, kan nggak bisa bongkar di situ. Nah, boleh melakukan kegiatan pembongkaran di luar kawasan pabean, tapi harus izin ke kepala kantor pabean yang mengawasi daerah tersebut. Contohnya ini kayak di Merak kalau nggak salah ya, Merak itu kalau nggak salah beberapa pengusaha melakukan pembongkaran penimbunan itu di luar kawasan pabean karena memang mungkin tempatnya terbatas di Pelabuhan Merak, jadi beberapa pengusaha mengajukan pembongkaran penimbunan di kawasan yang mereka sendiri. Tapi syarat-syaratnya memang banyak sih, harus punya pelabuhan khusus, gitu. Terus harus punya tempat-tempat penimbunan yang bisa diawasi oleh Bea Cukai, gitu. Kemudian memberitahukan kedatangan sarana pengangkut dengan pemberitahuan pabean kepada pejabat Bea Cukai. Jadi kapal-kapal atau pengangkut yang ingin memasuki daerah pabean, dia harus memberitahukan rencana kedatangannya dulu pertama, atau RKSP ya, itu sebelum kapalnya atau pengangkutnya tiba. Nanti pada saat kapalnya tiba mau melakukan pembongkaran, dia harus memberitahukan juga namanya inward manifest. Nah, nanti di minggu depan ya, Sabtu depan, kita akan bahas detail bagaimana prosedurnya, gimana tata caranya, pengajuan, pemberitahuan, rencana kedatangan sarana pengangkut, dan inward manifest dari pengangkut ke Bea Cukai. Nanti di minggu depan kita bahas detail. Nah, tadi kan ada kewajiban nih, pengangkut untuk membongkar barang yang diimpornya di kawasan pabean atau dibongkar di tempat lain setelah mendapat izin kepala kantor. Boleh ya di tempat lain, tapi harus izin kepala kantor dulu. Nah, apabila pembongkarannya misalnya kurang bongkar, artinya misalnya barang impor pemberitahuannya misalnya 100, ternyata dibongkar cuma 80, gitu ya. Maka dia selain membayar biaya masuk terhadap yang kurang bongkar itu, dia juga kena denda, gitu. Kenapa harus bayar biaya masuk? Karena dia dianggap sudah mengeluarkan barang tersebut sebelum pemberitahuan pabeannya, gitu. Jadi dianggapnya waktu kan pemberitahuan 100 kontainer, ternyata dihitung cuma 80 kontainer, berarti dia dianggap telah mengeluarkan 20 kontainer tanpa pemberitahuan ke Bea Cukai. Maka dia wajib membayar biaya masuk, gitu. Selain itu dia juga kena denda. Dendanya ini nanti bertingkat ya, progresif. Nanti teman-teman lihat di PP 28 tahun 2008 gitu. Nanti dijelasin juga ada materi khusus nanti 1 hari tentang denda kepabeanan ya. Saya harapkan sih teman-teman nanti bisa mengikuti karena nanti untuk penghitungan denda itu nanti diajarin di situ. Jadi denda paling sedikit 25 juta, paling banyak 250 juta. Ini tergantung kesalahan ini sudah kesalahan yang keberapa. Gitu. Jadi nanti kesalahan pertama, kesalahan kedua, kesalahan ketiga, kesalahan keempat itu fluktuatif. Ya, jadi progresif juga. Semakin sering kesalahannya, maka dendanya setiap kali denda akan semakin banyak. Gimana apabila misalnya kesalahan pengangkutnya dia kelebihan bongkar, pemberitahuan 100 tapi ternyata pas dibongkar dia ada 110 misalnya. Maka dia juga kena denda. Tapi tidak membayar biaya masuk karena kan barangnya kan belum diajukan pemberitahuan pabean karena barangnya masih di situ. Maka dia hanya kena denda saja. Sama dendanya paling sedikit 25 juta, paling banyak 250 juta.